Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di saluran kesayangan kita, Bumi Mojo PE Channel. Nah Sobat, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan salah satu pusaka dengan bentuk pattern gitu. Kalau Anda masih ingat, saya kemarin membuat video itu adalah pusaka tersebut dengan dapur nogo kiki. Nah di situ dia combong Sobat, jadi di bagian atas dia itu berlubang. Nah ternyata Sobat, hari ini saya mendapatkan lagi pusaka dengan dapur lain gitu, tapi sama-sama combongnya. Jadi berarti dalam minggu ini saya mendapatkan pusaka combong itu berarti 2 kali Sobat. Nah salah satunya adalah ini. Nah ini adalah pusaka yang baru saja saya dapatkan, dan ini combong Sobat di bagian sor-sorannya. Nah seperti apa sih wujud dari pusakanya? Kita akan mereviewnya, kita akan mengulasnya bersama-sama. Nah Sobat, berbeda dengan keris saya kemarin yang combong itu dia berbentuk pattern, tapi kalau untuk yang ini dia berbentuknya keris normal Sobat, dan ini masih gawannya. Jadi saya mendapatkannya ini satu set dengan warangkanya. Kalau Anda melihat ini warangkanya masih bisa dikatakan masih bagus, dan juga untuk di lubangnya, lubang kerisnya ini pas dengan kerisnya. Nah ini menjadi salah satu ciri khas bahwa saya keris ini memang satu set dengan warangkanya. Ini saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan adik saya. Bisa dikatakan beliau adalah seorang hunter dari Kediri Sobat. Saya mendapatkannya dari beliau, dan pusaka ini bisa dibilang pusaka yang gagah sekali, dan bisa dibilang juga pusaka ini punya maksud tertentu. Karena apa? Karena di sini dia combong. Saya awalnya gitu mengira bahwasanya untuk dicombongnya ini adalah combong aus. Nah, saya mengira ini adalah sogokan, lalu dia aus, akhirnya terus berlubang atau combong. Ternyata Sobat, setelah saya teliti ini tadi, bahwasanya untuk di lubangnya atau combongnya ini ternyata memang disengaja. Jadi ini untuk di lubangnya ini memang dilubangi secara sengaja Sobat. Kita akan melihatnya ini wujudnya seperti apa. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Kalau Anda melihat di sini Sobat, akan nampak bahwasanya pusaka ini sangat gagah merbawani. Nah, seperti ini. Dia bentuknya kekar gitu. Kekar, gagah banget gitu loh. Dengan odo-odo di bagian tengahnya. Pusaka ini rabaknya halus banget. Ini sudah terlihat Sobat, kalau Anda melihatnya seperti ini. Nah, dia akan membiaskan cahaya untuk dibilangnya. Nah, ini rabaannya halus ini Sobat. Dan ini adalah, kalau boleh saya bilang, kayaknya adalah pusaka ageman atau sebuah piandel oleh pemiliknya dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini yang saya katakan bahwasanya ternyata pusaka ini adalah combong karena dia berlubang seperti ini Sobat, di bagian sor-sorannya. Awalnya ini saya kira sogokan, jadi sogokan 2, lalu dia aus akhirnya berlubang. Ternyata Sobat, ini memang sengaja dilubangi atau sengaja dibuat combong. Nah harapannya kalau di dalam esoterik, kemarin saya menjelaskan kepada Sobat bahwasanya untuk di tujuan keris itu dibuat combong adalah salah satu tuahnya atau esoteriknya adalah pertama untuk di memikat lawan jenis. Tapi kalau untuk di keris ini saya sangat yakin sekali bukan difungsikan ke hal tersebut, karena kalau untuk dilawan jenis itu kan biasanya pusaka jimatan yang kecil itu, nah, dia terus combong seperti itu, apa ya, bisa dikatakan kayak apa itu loh, pusaka apa itu yang dia combong itu. Nah mungkin seperti itu yang untuk di tuah memikat lawan jenis. Tapi kalau untuk yang pusaka ini Sobat, ini lebih kepada agar pemilik pusaka, apa yang menjadi maksudnya, apa yang menjadi cita-citanya, apa yang menjadi harapannya itu tembus, tidak ada halangannya, atau terlaksana tanpa halangan apapun. Itu seperti itu. Itulah kenapa
akhirnya dibuat dia ini kerisnya combong atau agemannya itu combong atau berlubang seperti ini sobat. Nah, itu seperti itu adalah kemarin yang saya dapatkan informasinya seperti itu sobat, tentang keris combong. Jadi keris combong itu berbeda dengan pamengkang jagat. Kalau pamengkang jagat itu karena dia memang retak, retak alami, retak karena penyembuhan. Nah seperti itu. Tapi kalau untuk dicombong itu memang dia berlubang karena disengaja, karena maksud tertentu sobat. Itu seperti itu. Nah maksudnya apa? Maksudnya adalah apa yang menjadi harapan dan cita-cita dan juga keinginan dari pemilik pusakanya ini agar gampang tembus tanpa halangan apapun. Jadi mudah dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Itu seperti itu maksud dan juga harapannya pusaka dibuat combong. Nah, kalau ada yang punya pendapat lain ini saya persilakan. Karena apa? Karena intinya di sini kita belajar bersama-sama sobat. Jadi kita bisa sharing-sharing, kita bisa saling melengkapi. Apa yang menjadi pengetahuan saya sedikit ini bisa bermanfaat bagi Anda. Anda pun juga seperti itu. Kalau mempunyai sebuah gagasan ataupun punya pandangan lain ataupun juga punya ilmu yang lain gitu, silakan Anda tulis di kolom komentar sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama, sebagai bahan kita untuk saling melengkapi di dalam kita belajar dunia Tosan Aji sobat. Nah, seperti itu harapan saya, seperti itu sobat. Sangat menyenangkan sekali ini. Ini memang gini ya, mungkin pusaka ini memang berjodoh dengan saya. Karena apa? Karena waktu itu saya melihat dari orangnya atau teman saya itu sebenarnya sudah menunjukkan pusaka ini sudah berapa ya? Ada 3 atau 4 hari kalau nggak salah. Tapi kok belum termahar. Akhirnya terus saya tanyakan gitu. Saya tanyakan kepada beliau dan akhirnya memang belum termahar, dan terus kita ini saling nego-nego gitu. Akhirnya ketemu maharnya dan alhamdulillah saya berhasil memboyongnya sobat. Dan ternyata saya sangat puas sekali. Saya mendapatkan pusaka-pusaka bagus dari beliau itu sangat banyak sekali. Salah satunya ini sobat. Nah, salah satunya ini. Ini pusakanya sangat menyenangkan sekali ini. Ini sangat layak sekali untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi atau sebagai sebuah ageman pribadi sobat. Nah, ini pusakanya kalau nggak salah berapa ini panjangnya ya? Ini panjangnya panjang normal, mungkin kalau nggak 36 ya 37an ini sobat. Jadi panjangnya. Untuk di dapurnya sendiri ini masuk di dapur Jalak Tilam Sari sobat. Nah ini adalah Jalak Tilam Sari. Nah ini ada odo-odonya, nah, ada tikel alisnya, ada seraweannya, ada pejetan. Lalu di sini di bagian belakang gonjok ada tingil atau ripandannya. Nah ini ternyata ini bukanlah sogokan. Ini adalah sesuatu yang memang disengaja untuk dicombongkan atau dilubangi. Coba akan saya balik untuk kameranya biar sobat semuanya juga bisa melihat seperti apa sih wujud dari combongnya. Kok kata Mas Tony ini memang betul prosesnya ini disengaja atau sengaja dilubangi. Jadi bukan karena aus, karena korosi, bukan. Coba akan saya balik untuk kameranya ini sobat. Oke sobat BMC, kita akan melanjutkan lagi untuk belajar kita dalam dunia Tosan Aji. Saya harap Anda semuanya dalam belajar dunia Tosan Aji atau menggeluti dunia Tosan Aji untuk selalu mempunyai hati yang suka, yang mempunyai hati yang senang dan juga gembira. Karena apa? Karena nanti kalau Anda bisa mensinkronkan hati Anda menjadi hati yang senang dan juga gembira dalam belajar Tosan Aji, maka Anda tidak akan bosan-bosan untuk mempelajarinya, dan saya sangat yakin Anda nanti akan bisa merasakan apa yang menjadi esoteri dari Tosan Aji. Anda nanti akan bisa merasakannya, insya Allah seperti itu sobat. Coba kita akan lanjutkan lagi untuk kita mereview dari pusaka yang baru saja saya dapatkan ini dari salah seorang rekan Tosan Aji saya dari kota Kediri. Nah ini adalah warangkanya. Ini kalau nggak salah untuk di warangkanya mungkin ini warangka kayu trembalu sobat. Nah ini adalah warangka iras. Jadi gandarnya ini iras. Nah ini masih utuh. Ini masih utuh dan juga sangat menyenangkan sekali. Nah ini masih apa ya? Masih rapat dengan garisnya. Ini saya sangat yakin sekali nanti kalau setelah diserviskan warangkanya akan nampak ini keindahannya yang hakiki. Kita akan melihat ini sobat. Sangat luar biasa sekali ini.
Pusakanya sangat menyenangkan sekali ini sobat. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwasanya untuk di pusakanya ini rabaannya ini sangat halus banget ini sobat. Ini sangat halus banget ini. Ini sangat menyenangkan sekali. Dan kalau Anda melihat di sini sobat, untuk di pusakanya ini tidak banyak karatnya atau tidak gampang berkarat. Jadi memang seperti ini. Jadi pusaka itu kalau dia itu bilahnya halus, itu memang bisa dikatakan untuk bahannya memang bahan pilihan. Jadi dia akhirnya itu tidak gampang berkarat atau susah sekali berkaratnya, itu seperti itu. Nah, kemarin pusaka yang saya dapatkan kapan hari itu yang Nogo Keke itu pun juga tidak ada karatnya atau cuma kotor gitu saja. Nah, ini pun juga seperti itu. Ini cuma kotor gitu saja ini sobat. Nah, jadi tidak dihinggapi karat. Ini salah satu dari ciri material besi yang bagus itu seperti ini. Nah, coba kita akan melihat ini yang saya katakan tadi bahwasanya untuk di lubangnya atau combongnya ini saya meyakini ini memang dilubangi. Ini agak sedikit apa ya, menjorok ke bagian dalam sini sobat, untuk di bagian ini. Nah, bagian ini dia agak sedikit menjorok ke bagian dalam. Nah, seperti ini. Itulah kenapa saya meyakini bahwasanya untuk di pusaka ini memang sengaja untuk dicombong atau sengaja untuk dilubangi, karena ini bukanlah sebuah sogokan. Nah, kalau sogokan pasti dia ada ujungnya. Meskipun dia sogokannya panjang, pasti ada ujungnya. Nah, untuk di sini saya tidak menemukan ujungnya. Jadi memang saya sangat yakin bahwasanya untuk di lubangnya ini atau combongnya ini memang dia dibuat dengan sengaja, dengan maksud tertentu sobat. Mungkin saya akan sedikit membacakan tentang maksud dari pusaka combong sebagai bahan kita untuk belajar gitu, sebagai sebuah tambahan pengetahuan kita dalam belajar dunia Tosan Aji sobat. Jadi bahwasanya nanti kalau kita memiliki atau kita menemui gitu pusaka yang combong atau berlubang seperti ini, maka kita akan tahu maksudnya seperti apa, ataupun juga esoterinya itu seperti apa, maksud dari dibuat combong itu seperti apa, itu gitu. Oke, saya akan bacakan sedikit bahwasanya combong adalah jenis Tosana Aji yang memiliki lubang atau dibuat secara disengaja oleh sang empu untuk tujuan khusus. Keris combong ini dipercaya memiliki tuah ampuh untuk memikat lawan jenis. Nah, itu adalah salah satu dari tuahnya. Tapi kalau untuk di keris ini, saya sangat yakin bukan tujuannya untuk memikat lawan jenis. Karena sayangnya saya tidak punya contohnya. Kalau Anda tahu itu semacam kayak jimatan, bentuknya bulat. Nah, bulat lalu ada semacam kayak pesinya atau pegangannya. Itu pasti ada dibuat combong atau berlubang. Nah, sepengetahuan saya yang pusaka itulah yang dibuat untuk biasanya sebagai untuk memikat lawan jenis, atau tuahnya difungsikan untuk memikat lawan jenis. Sepengetahuan saya seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Selain untuk memikat lawan jenis, juga untuk melancarkan segala urusan. Nah, kalau yang ini saya lebih condong ke yang ini sobat, untuk melancarkan segala urusan. Combong ini artinya berlubang sebagai simbol harapan agar apa yang menjadi tujuan atau cita-cita pemilik keris ini dapat berwujud atau tembus tanpa halangan. Nah, lubang pada keris combong ini biasanya terletak di sor-soran atau di tengah bilah dan terlihat rapi atau halus. Inilah yang membedakan Tosan Aji yang combong dan yang pamengkang jagat. Jadi bedanya sama-sama berlubang. Kalau pamengkang jagat itu karena berlubangnya itu retak. Nah, kalau combong ini berlubangnya karena memang disengaja dia dilubangi sobat, karena punya maksud tertentu. Nah, seperti ini. Maksudnya apa ini Mas Tony? Maksud tertentu. Nah, maksud tertentu ini adalah harapannya agar pemilik pusaka ini apa yang menjadi tujuannya ini atau cita-citanya ini dapat tembus tanpa halangan, dapat terwujud, dapat terlaksana tanpa halangan. Seperti halnya tembus seperti ini. Jadi antara sisi sini dan sisi yang satunya lagi ini tembus ya. Nah, seperti ini sobat. Nah, harapannya seperti itu dalam tuah atau esoteri dari keris yang dibuat combong atau yang dibuat berlubang seperti ini sobat.
Nah, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan ini apa yang saya sampaikan ini, uraian yang saya sampaikan ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan ulasan ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat dan juga melestarikan tosan aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.